Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Satrijaya dengan NIM 4212201076. Hari ini saya akan menjelaskan tentang AS Machine Vision dengan soal yaitu buatlah program untuk klasifikasi karakter tulisan tangan pada dataset teknis menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN dan melakukan evaluasi performa menggunakan Leaf One Out Cross Validation atau LOCV. Berikut programnya. Hal yang pertama yang kita lakukan ialah kita masukkan library yang ingin kita pakai. Yang pertama saya menggunakan library OS yang berfungsi sebagai manipulasi directory, lalu ada library torch yang berfungsi sebagai komputasi sensor, lalu ada import 6PSNP yang berfungsi sebagai manipulasi array numerik, lalu ada pandas ASPD yang berfungsi sebagai untuk membuat dataset CSV. Lalu ada scalar metric yang berfungsi sebagai evaluasi convolution matrix, precision score, recall score, accuracy score, F1 score. Lalu lanjut ke kolom kedua. Ini di kolom ini kita masukkan dataset yang ingin kita pakai. Lalu programnya itu train data PDRead CSV. PDRead CSV ini berarti program CSV-nya dibaca menggunakan program PDRead CSV. Lalu datanya disimpan di data balance MNIST subset.csv. Lalu nrows 1000 yang berarti baris terakhir yang data yang diambil itu sebenarnya 1000. Sama juga dengan tes data. Lalu kita lanjut ke kolom ketiga yaitu pre-process, recess, and normalize data. Yaitu tempat untuk data diproses. Di sini kita ada program extract yaitu train data ilog. Ilog ini memiliki konsep yaitu baris dan kolom. Karena baris yang 0 dan kolom yang satu, maka yang diambil ialah data baris pertama. Lalu untuk program reshape yang berarti mengubah data array satu dimensi menjadi data array tiga dimensi. Setelah itu ada fungsi astype. Astype berfungsi sebagai mengubah data data xtrain ini menjadi plot 32 sama. Lalu yang di ytrain ada yang namanya ilog juga, karena baris yang 0 dan kolomnya 0 maka kolom yang diambil yaitu dari kolom 0. Lalu astype mengubah data ytrain menjadi integer. Setelah itu untuk preproses sama. Lalu untuk di recess and normalize data, untuk yang pertama, extend resize itu ada program unsqueeze. Unsqueeze berarti untuk menambahkan dimensi baru ke tensor satu array. Setelah itu, untuk program yang selanjutnya, yang extend resize yang bagian ini ada program interpolate. Bagian interpolate ini berfungsi untuk mengubah ukuran gambar dengan ukuran 224 kali 224. Oke, lanjut ke kolom yang selanjutnya itu convert to RGB, yaitu program untuk mengubah dari grayscale menjadi RGB. Jadi mengubah Xtrain dan Xtest menjadi RGB dengan format 1,3,1,1. Lanjut ke kolom yang kelima. Kolom yang kelima yaitu normalize with mean and std and prepare data loaded. Nah, pertama itu ada min sama dengan itu kita menghitung rata-rata dari pixel, lalu ada standar SDD atau standar deviasi yang kita pakai. Setelah itu ada extend normalize, yaitu data yang sudah dinormalisasikan agar distribusinya sesuai dengan model. Sama juga express normalize. Lalu di sini ada yang namanya tensor dataset. Tensor dataset berarti menggabungkan extend normalize dengan Y tensor. Y trend tensor. Jadi extreme normalize ini merupakan gambar dan Y trend tensor ini merupakan label. Lalu ada lagi program data loader. Program data loader ini mengubah data menjadi batch. Jadi batch size sama dengan 64 berarti artinya 64 per batch. Oke, setelah itu kita initialize variable, yaitu menyimpan hasil prediksi dan label asli dari hasil performa. Setelah itu kita lanjut ke kolom 7 itu klasifikasi menggunakan CNN dan evaluasi menggunakan LLCV. Pada kolom ini menampilkan 15 iterasi dari evaluasi performa. Lalu X-test CV dan Y-test CV untuk menyimpan hasil data dan label sebagai data uji pada iterasi ke I.
Jadi ini ialah iterasi ke I. Setelah itu ekstensi V dan Y-transi V sebagai data untuk melatih model. Setelah itu ada model AlexNet. Model AlexNet berfungsi untuk membuat arsitektur AlexNet sebuah model CNN untuk pengenalan gambar. Setelah itu ada classifier model. Berfungsi untuk mengubah layer akhir model agar sesuai dengan jumlah kelas dari dataset yaitu 46 kelas. Ini 46 kelas. Setelah itu ada CPU, yaitu tempat di mana data ini diproses. Setelah itu ada computed overall matrix. Bagian ini yaitu berfungsi untuk menghitung mean, berfungsi untuk menghitung akurasi, presisi, F1 score, dan juga CONF matrix. Lalu hasilnya ditampilkan di print. Saya itu berikut ialah hasilnya. Maka dari data yang saya ambil, mendapatkan akurasi sebesar 0,93, lalu mendapatkan presisi sebesar 1, lalu mendapatkan F1 score sebesar 0,96. Berikut ialah confusion matrixnya. Nah, untuk kolom yang ke-8, agar tampilan confusion matrix bisa dibaca, maka kita mengimport dari Seaborn untuk visualisasi dengan ukuran 10 kali 8 dan judulnya itu di X label dan Y label. Di X label kita punya predicted label dan Y label kita punya true label. Maka beginilah hasil conclusion matriksnya. Maka bisa bisa kita lihat nol ada terbaca nol di true label ada 14 data yang di true labelnya nol dibaca juga nol. Tapi ada satu data nol di true label dibaca 13 di predicted label. Jadi ada satu data yang meleset dari hasil sebenarnya. Oke, sekian penjelasan tentang AS dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.